Wekdal semanten niku kula mulai alit teng Peden. Lah niku langsung enten penyu. Nggih langsung kula beto mangsul kangge nyukupi keluargaan. Lah langsung dugi sepriki niku lari-lari sakniki niki sing dipercaya niku kula. Lah kula niku dipendet asal bukane ceritane pripun-pripun. Lah niku akhiripun mulai ngendhok niku bulan Maret, April, Mei, Juli, Juni, Agustus niku pun prei. Lah wekdalipun niku mulai ngetut buri niku rembulan niku Pak, pasang. Lek pun surut nggih mboten purun. Dari pantai dibeto mingkir ing ngriku. Lah lajeng niku nggih dibondo. Dibondo lajeng dibelah niku ngantos nggih wonten japane lho Pak, anu Mas, wonten japane. Pamene dibelah dal pun dipisah, kirahipun nggih. Lah niku lek asale japan niku klentu nggih panggah urip. Berangkat dari bahwa penyu yang selama ini yang sebelum tahun 2010 itu dijadikan mata pencarian alternatif oleh masyarakat sekitar, itu karena memang ketidaktahuan masyarakat bahwa penyu itulah hewan yang dilindungi. Nah semenjak tahun 2010, akhirnya kita para relawan penyelamat penyu ini adalah membentuk sebuah kelompok. Kemudian dari kelompok itulah yang diperdeskan oleh Desa Wonojoyo, terbentuklah kelompok pengawas masyarakat pengawas konservasi penyu di Taman Gili-Gili. Nah tentu bisa dibayangkan bahwa selama ini penyu dan telur penyu itu adalah mata pencarian alternatif masyarakat sekitar. Kemudian semenjak desa mengeluarkan perdes, kemudian kesadaran masyarakat untuk menyelamatkan, tentu ini bukan perjuangan yang gampang. Nah kemudian kelompok relawan ini bersama-sama dengan desa melakukan banyak hal sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari tingkat RT, RW, kemudian kasunan, di tingkat kelompok-kelompok yasinan, juga setiap ada pertemuan di desa. Di awal-awal tahun tentu ini tantangannya luar biasa. Kemudian dengan kegigihan kita dan teman-teman bersama-sama, sampai saat ini konservasi penyu Taman Gili-Gili alhamdulillah semakin tahun semakin eksis keberadaannya. Kemudian tempat ini memang dijadikan tempat untuk edukasi dalam hal lingkungan hidup. Nah kemudian yang lebih penting dari itu adalah dari ketika desa melakukan penyelamatan di penyu, ini menginspirasi desa untuk membuat perdes-perdes tentang lingkungan hidup yang lain. Tentu di Desa Wonojoyo ini ada perdes tentang bagaimana hewan satwa liar dilindungi, kemudian ada perdes-perdes terkait dengan satwa dan tumbuhan, kemudian banyak hal yang terkait dengan penyelamatan lingkungan. Dan dari sekian perdes yang ada di Desa Wonojoyo, itu akhirnya desa ini juga mendapatkan banyak penghargaan. Mulai dari proklaim, kemudian semua yang terkait dengan penghargaan lingkungan hidup itu diraih oleh desa kita, terinspirasi dari konservasi penyu di Taman Gili-Gili. Jadi penyu itu adalah rupanya salah satu hewan dinosaurus yang masih ada itu
tugasnya penyu itu di sana adalah di laut bebas sana itu adalah menyelamatkan terumbu karang. Jadi terumbu karang yang katakanlah di sana ada banyak hal yang penyakit atau apapun itu sejenis itu kalau di darat itu maka yang membersihkan adalah penyu. Sehingga ketika ada terumbu karang menjadi sehat, tentu di situ banyak ikan-ikan berpijah di sana. Nah itu yang masyarakat belum banyak yang tahu bahwa penyu adalah penyeimbang ekosistem yang ada di laut. Ketika banyak penyu yang ada di laut, ekosistem terjaga di sana, maka dipastikan bahwa laut pasti banyak ikannya. Itu yang paling penting. Kemudian bagaimana kalau penyu hilang? Ya jelas keseimbangan ekosistem di sana juga akan tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Itu teman-teman ini adalah setiap malam pada saat musim penyu bertelur, biasanya dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus, itu di awal-awal tahun konservasi dulu, itu setelah Isya itu adalah menyusuri pantai. Menyusuri pantai, kemudian nanti di sana kita temukan jejak, kadang-kadang kita temukan penyu yang masih bertelur. Nah dari jejak dan penyu bertelur itulah telur kita pindahkan, kita evokasi ke tempat penetasan yang kita buat. Nah, setelah kita tetaskan di tempat penetasan, kurang lebih ada 50 sampai 60 hari, telur-telur penyu ini menetas, kemudian jadilah tukik. Nah, dari situlah tukik kita lepas kembali ke lautan. Jadi umur 1, 2, 3 sampai seminggu biasanya, kita langsung rilis tukik-tukik itu kembali lagi ke laut. Seperti itu yang kita lakukan. Kemudian selain itu, mengkonservasi penyu tidak cukup dengan persoalan dengan laut, tetapi ekosistem daratnya pun harus kita jaga. Jadi ekosistem darat ini dari tahun-tahun awal kita tetap menanam tanaman yang di ekosistem daratnya. Jadi di tempat konservasi ini mangrove kita tanam. Berbagai jenis mangrove, ada cemara udang dan banyak lagi ketapang di sana, sehingga ekosistem yang di darat ini tetap alami seperti yang zaman-zaman dulu. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah pantai harus kita jaga kebersihannya. Di awal waktu bahwa kita mendapat perlawanan pertentangan dari masyarakat yang luar biasa. Karena itu adalah mata pencarian mereka. Tapi kemudian ketika kili-kili mulai mendapat penghargaan, baik itu di tingkat kabupaten, kemudian provinsi, seiring perjalanan waktu masyarakat mulai tahu dampak dari apa yang kita lakukan. Apa itu salah satunya mulai tahun-tahun 2012 dulu, itu setiap tahun ada puluhan mahasiswa yang PPL atau KKN di Gili-Gili, kemudian mereka anak-anak yang penelitian itu mereka adalah tidur di rumah masyarakat sekitar, sehingga itu menjadi homestay ya. Kemudian dari homestay yang di masyarakat, yang dari teman-teman mahasiswa, kadang-kadang ada juga pengunjung yang lain, itu mulai ada merasakan dampak yang dilakukan oleh konservasi ini, rupanya juga berdampak secara ekonomi kepada warga masyarakat sekitar. Dengan adanya konservasi penyu di Taman Kili-Kili berdampak sangat positif dan baik bagi kami pengelola Homestay Sandra, karena adanya penambahan para wisatawan yang nginap di homestay kami. Saya sebagai warga Wonocoyo Trenggalek senang sekali dengan adanya konservasi penyu Taman Gili-Gili, karena banyak mahasiswa yang mengadakan penelitian dan kuliah kerja nyata di konservasi ini. Dari situ kami menyediakan penginapan sehingga dapat menambah penghasilan kami sebagai penyedia homestay di sini. Di sini saya
sangat mencintai Taman Kili-Kili sebagai konservasi penyu, satu-satunya yang kita miliki sebagai kekayaan yang ada di lingkungan lembaga kami, yang mana kami mempunyai program setiap 1 bulan sekali anak-anak pasti saya bawa ke sana untuk melakukan pembelajaran edukatif, untuk memperkenalkan hewan penyu kepada anak-anak, untuk mengadakan pelestarian penghijauan, menanam kembali pohon-pohonan, kemudian kebersihan lingkungan di Pantai Kili-Kili juga kita programkan bersama wali murid paguyuban kita, yang alhamdulillah sementara ini memang kita punya MOU dengan konservasi Kili-Kili supaya anak-anak sejak dini mengenal tentang adanya kelestarian bagi hewan yang ada di lingkungan kita. Jadi sebelum ada konservasi, lokasi ini dulunya lapang ya, cuma adanya pohon pandan, tapi nggak selebat sekarang ini. Tapi setelah itu lama-kelamaan warga itu berusaha menanam kelapa di lokasi ini, tapi itu nggak diurus. Nah, setelah adanya konservasi sekitar tahun 2011-an, itu warga mulai mengurus tanamannya kelapa ini, akhirnya bisa berbuah seperti yang ada sekarang ini. Jadi masyarakat sekarang bisa memanfaatkan konservasi karena dia punya penghasilan dari kelapa tadi, dia bisa jualan degan lah. Dulunya nggak laku, sekarang bisa terjual bisa sampai 4.000–5.000 rupiah per butir, Mas. Konservasi penyu ini harapan kita adalah menginspirasi setiap orang. Jadi ini adalah bagian dari kecil yang bisa kita lakukan, sehingga di konservasi penyu ini adalah salah satu tempat wisata edukasi, tidak hanya persoalan dengan persoalan penyelamatan penyu, tetapi terhadap kelestarian lingkungan hidup itu ada di sini. Mulai tahun 2010 kami selalu berkoordinasi bersama-sama untuk melakukan konservasi penyu. Terbukti bahwa Taman Kili-Kili dengan Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, tidak bisa dipisahkan begitu saja. Betapa pentingnya bagi etika, karena di sini sebagai tempat magang mahasiswa itu mulai tahun 2013 itu sudah mulai melakukan anak magang, kemudian riset mahasiswa untuk menjadikan skripsi cukup banyak ya, berkisar lebih dari 15 orang mahasiswa yang melakukan riset di tempat Taman Kili-Kili. Bahkan dosen pun ini terbukti bisa kita lihat dari program PPUPIK tahun 2019 sampai tahun 2021 selama 3 tahun dibiayai oleh Ristek, itu melakukan kegiatan bersama dengan Pokmaswas Taman Kili-Kili. Keberadaan konservasi penyu Taman Kili-Kili Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul sangat menginspirasikan kami dalam melakukan penyelamat penyu di wilayah kami. Dari situ kami mengundang para pelaku konservasi penyu Taman Kili-Kili untuk bisa membagikan ilmu serta praktek baik terkait upaya penyelamatan penyu di tempat kami. Sejak tahun 2016 ilmu yang diberikan sudah kami terapkan dan alhamdulillah konservasi kami bisa menjalankan dengan baik dan berhasil menyelamatkan penyu dan habitatnya. Semoga hal yang baik yang telah dicontohkan oleh Pokmaswas Konservasi Penyu Taman Kili-Kili Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul dapat diteruskan. Kami jalankan sehingga keberadaan penyu terus terjaga untuk kelestarian keanekaragaman hayati di laut kita tercinta. Kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat kami di Pokmaswas Kili-Kili Trenggalek yang telah memberikan ilmu sharingnya untuk kelestarian atau konservasi penyu yang ada di Pacitan,
yang telah membantu kami, membantu teman-teman yang ada di Pacitan untuk lebih giat lagi menjalankan program kelestarian dan konservasi penyu di Pacitan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di Kili-Kili, Pomas Kili-Kili Trenggalek. Sehat selalu, salam rahayu, salam lestari. Salam konservasi. Salam konservasi. Salam konservasi. Salam konservasi. Salam konservasi.